Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah MKS ya, Matematika Keuangan Syariah. Ini di pembelajaran pertemuan 3 kita akan bahas tentang bagi hasil, perbedaan dengan bagi hasil dengan riba. Kemudian akad dalam transaksi keuangan, ya, terutamanya transaksi keuangan syariah. Yang pertama kita lihat pengertian bagi hasil dan riba dan juga larangannya dalam keuangan ekonomi syariah ya. Untuk riba sendiri pengertiannya sudah disampaikan di awal-awal, itu berupa kelebihan yang diberikan ya. Misalkan kita pinjam uang kemudian dilebihkan ya, yang istilahnya bukan karena keikhlasan peminjamnya gitu, tapi udah disepakati dari awal. Kemudian di dalam ekonomi syariah riba itu dilarang ya. Jadi riba ataupun bunga itu dalam ekonomi syariah secara prinsip itu dilarang. Di mana pengertian bunga di sini adalah keuntungan ya. Bunga itu adalah keuntungan atau margin atau pengembalian ya yang didapat oleh lembaga keuangan konvensional sebagai pemilik modal ya. Jadi yang diperoleh dari peminjam gitu ya, kalau dalam hal ini. Kemudian bunga itu dihitung dengan menggunakan persentase terhadap jumlah uang yang dipinjam perhitungannya. Jadi kalau persentasenya makin tinggi, maka uang yang harus dikembalikan itu juga semakin tinggi ya. Nah, kemudian bunga itu dibayarkan per periode ya. Biasanya kalau bank konvensional itu per bulan begitu ya. Kemudian dengan persentase tahunan, misalkan setahun 14%, berarti nanti sebulannya nanti tinggal dibagi 12 gitu ya. Itu bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Ada lagi kalau untuk banknya yang bukan bank yang sudah kita kenal yang sudah ada kantornya dan sebagainya. Nah, tapi ada juga di masyarakat itu bank-bank lain ya. Seperti mungkin orang mengenalnya bank emok gitu ya, atau rentenir gitu ya, yang pemberian pinjamannya itu harian, hari ini dipinjam, nanti besok diambil lagi, harus dibayar besok. Nah, pembayaran harian itu nanti akan membuat bunganya itu kalau dihitung per tahun itu akan sangat lebih tinggi posisinya ya dibandingkan dengan bulanan. Tuh. Makanya saya sepakat kalau di beberapa tempat rentenir ada tulisan rentenir coret, karena sudah tidak logis ya, itu sudah tidak masuk akal bunganya. Mungkin kalau di bank 14% atau 15% atau 17% per tahun, kalau dengan bunga harian itu bisa jadi 50% atau 70% per tahun ya. Itu udah benar-benar nggak masuk akal. Jadi saya setuju kalau ada tulisan rentenir coret. Kemudian juga ada yang orang meminjamkan uangnya itu per minggu ya. Nah, jadi nanti per minggu bunganya dihitung per minggu. Itu juga akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan bunga per bulan. Atau nanti ada juga yang per 2 minggu. Juga itu nanti akan lebih tinggi daripada bunga per bulannya. Intinya kalau penagihannya atau pembayarannya itu semakin sering ya, kalau misalkan yang paling sering nih per hari, kan sehari ya sehari dibayar, itu kan bisa sebulan bisa 30 kali ya pembayaran, 30 kali pembayaran. Nah, itu akan menghasilkan bunga yang sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan pembayaran yang per bulan ya. Yang per bulan itu kan cuma 1 kali. Nah, kalau dibuat tahun, nah, itu
itu sangat tinggi sekali ya. Makanya itu udah nggak rasional. Kalau ada rentenir ke Anda, coret. Kalau Anda punya keinginan jadi rentenir, jangan dijalankan. Kalau punya usaha rentenir, tutup dari sekarang. Dosanya luar biasa. Oke, selanjutnya, bagaimana untuk keuntungan pemilik modal dengan menggunakan sistem ekonomi syariah? Nah, ini ditentukan dengan menggunakan bagi hasil. Nah, bagi hasil bedanya apa dengan bunga? Kan sama-sama aja keuntungan. Nah, bedanya adalah bagi hasil itu adalah persentase dari laba investasi ya. Jadi bukan dari pinjamannya. Itu. Jadi dia dari keuntungan yang orang yang meminjam itu. Misalkan orang minjam, dia buat usaha. Nah, bagi hasilnya itu dari persentase dari keuntungan dia. Itu. Jadi bukan dari dana pinjaman dia. Jadi kalau misalkan dia untungnya besar, bagi hasilnya besar. Kalau untungnya kecil, nanti bagi hasilnya kecil. Tapi kalau bunga itu enggak peduli mau untung, mau rugi, pokoknya dikembalikan sebesar sekian. Gitu ya. Itu bedanya. Kemudian yang berikutnya, larangan akan riba. Itu salah satunya terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 ya. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Ya, gitu. Ini ada larangannya ya. Oke. Kemudian Pak, bagaimana kalau kita sekarang kondisi sudah tidak tidak ada pilihan lain misalkan ya, atau istilahnya terpaksa harus berkaitan dengan bunga. Oke. Kalau untuk masalah pelaksanaannya ya, mungkin kadang kita istilahnya ya karena satu dan lain hal, mungkin karena terpaksa dan sebagainya ya. Oke, itu beda soal ya, tapi yang penting Anda itu yakin bahwa ini istilahnya sebenarnya ini dilarang. Nah, jadi misalkan saya masih menggunakan konvensional, tapi saya tahu kalau ini itu dilarang gitu ya, saya yakin kalau ini dilarang. Itu lebih baik gitu ya, ketimbang orang yang ini enggak dilarang, ini halal dan sebagainya, terus dia lakukan. Jadi mencari pembenaran itu atas kesalahannya, itu kayaknya kurang bagus ya. Nah, walaupun ada beberapa ulama yang perbedaan pendapat gitu ya, itu. Jadi ada yang memasukkan bunga bank itu ke dalam riba, ada juga yang memberikan kriteria lain kalau misalkan bunganya itu dia masih di bawah sekian dan sebagainya. Itu masih ada perbedaan pendapat para ulama ya. Nah, untuk Anda saya pikir saya itu terserah kepada diri masing-masing ya. Saya kembalikan ke diri masing-masing. Saya tidak istilahnya dalam posisi ini nggak boleh, ini dan boleh dan sebagainya. Saya hanya menyampaikan secara prinsipnya saja. Oke, kemudian riba itu sering mengarah pada eksploitasi melalui transaksi yang tidak adil. Nah, tadi itu ya, eksploitasi itu karena uang yang dipinjamkan itu, orang yang meminjam itu belum tentu ya dia dapat untung dari uangnya ya kan, bisa aja rugi dan sebagainya. Nah, ketika rugi itu kan dia bisa istilahnya udah mau rugi, uangnya habis, tapi harus tetap membayar gitu. Oke, menurut beberapa referensi, riba juga dilarang oleh agama-agama lain ya, seperti di Yahudi dan Kristen, yang tercantum dalam kitab-kitabnya. Oke, itu ya, seperti itu. Tapi juga kalau misalkan peminjamnya itu bisa untung terus, ya mungkin juga dia akan lebih bisa mengembalikan bunganya dan dia akan istilahnya bertambah keuangan dan kekayaannya. Tapi ketika ruginya itu yang kasihan kalau dengan sistem bunga. Oke, selanjutnya perbedaan bagi hasil dan riba atau bunga ya. Yang pertama, dari sistem bunga tidak mempertimbangkan ya untung atau rugi dari peminjam dana atau pengguna dana. Jadi yang meminjam itu terserah mau untung atau rugi. Apalagi kalau kita minjamnya itu untuk
konsumsi, bukan untuk usaha gitu ya. Nah itu udah jelas-jelas nggak, kalau biasakan pinjem buat konsumsi, beli apa gitu ya, yang itu konsumsi, yang nggak akan ada pengembalian dari pembelian itu. Nah, itu udah jelas kan nggak akan ada keuntungan dari pinjaman itu. Jadi kita ngasih bunga-bunga. Nah makanya diusahakan sebisa mungkin untuk peminjaman ke bank konvensional itu jangan untuk yang konsumsi ya. Kalau untuk yang konsumsi itu sebaiknya Anda menabung saja gitu ya. Oke, seperti itu. Konsumsi itu bukan berarti seperti motor ya. Kalau motor itu udah bukan barang konsumsi, karena dia tuh digunakan kan untuk usaha, untuk kerja, untuk apa gitu ya. Nah, kecuali kalau motornya itu Anda beli terus Anda nggak pernah dipakai buat kerja, buat apa gitu. Nah, itu masuk ke konsumsi. Selanjutnya yang kedua, besaran bunga yang harus dibayarkan sudah diketahui sejak awal ya. Untuk bunga itu udah jelas kan di awal itu, misalkan bunganya per tahun 15%, berarti nanti saya setiap bulan harus membayar 15 bagi 12% dari pinjaman. Jadi harus bayar sekian. Kemudian bagi hasil yang harus sedangkan bagi hasil yang harus dibayar pengguna dana itu berasal dari rasio laba atau untung rugi usahanya. Ya, jadi kalau misalkan untungnya sekian ya, nanti tinggal dikalikan berapa persen bagi hasilnya gitu ya, nanti akan ketemu hasilnya. Makanya nanti untuk bagi hasil ini di awal itu kita tidak tahu gitu ya, kita harus bayar berapa karena kan tergantung usaha kita itu dapatnya berapa. Kemudian berikutnya, besaran bagi hasil yang harus dibayarkan setiap bulan akan berfluktuatif ya. Nah itu tadi tergantung ke usahanya ya, untungnya besar, untungnya sedang, untungnya kecil, itu nanti bagi hasilnya akan mengikuti ya. Itu jadi tidak akan tetap gitu. Apalagi kalau rugi itu nanti nggak harus bayar bunga, nggak harus bagi hasil maksud saya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, Budi meminjam dana sebesar 40 juta dari bank konvensional dengan jangka waktu 4 bulan dan suku bunga efektifnya 2% per bulan. Berarti kalau kali setahun 24% ya. Itu 12 kan. Nah, ini udah bunga yang di kita ya, di Indonesia itu udah wajar bunganya seperti ini. Kemudian sehingga bunga yang harus dibayar adalah 2% kali 40 juta, yaitu 800.000 per bulan. Nah, selain itu pokoknya pinjamannya juga harus dibayar 10 juta per bulan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masih perhitungan bunga sederhana, belum menggunakan anuitas. Tuh ya, kalau anuitas itu lebih besar lagi bunga yang diberikan dan dengan pokoknya itu lebih kecil. Ini sangat sederhana, perhitungan bunga sederhana. Oke, selanjutnya apabila pinjaman didapat dari bank syariah berupa pembiayaan investasi, maka bagi hasil yang disepakati oleh Budi dan bank adalah 80% bagi 20%. Di mana Budi dapat 80% dari keuntungannya, kemudian banknya dapat 20%. Oke ya. Oke, lihat ini perbandingannya. Ini simulasi ya, ketika Budi meminjam untuk investasi dibandingkan dengan bank konvensional dan bank syariah, dengan asumsi keuntungannya ini diasumsikan seperti ini ya. Oke, bulan pertama misalkan keuntungan Budi 8 juta, maka bunga yang harus dibayar itu tetap 800.000 ya, ditambah pokok 10 juta, jadi 10 juta 800.000. Itu kalau konvensional. Kalau dengan bank syariah ya, Anda lihat ini, jadi bagi hasil yang pertama 8 juta kan dia 20% dapatnya ya, bank konvensionalnya 20% kali 8 juta itu dapatnya 1.600.000 tuh. Oke, yang pertama lihat ini, hasil lebih besar daripada bunga, iya karena keuntungannya juga lumayan besar kan gitu. Oke, nanti tambah pokok 10 juta. Selanjutnya yang kedua, misalkan keuntungan Budi 10 juta bulan kedua, maka bagi hasil ke konvensional tetap 800.000 ya, ditambah pokok. Kemudian
bunga ya, mohon maaf, bunga konvensional. Kemudian bagi hasil untuk bank syariahnya itu 20% kali 10 juta, yaitu 2 juta. Tuh. Oke, tambah uang pokok. Terus selanjutnya bulan ketiga 1.500.000 keuntungan Budi. Nah, maka bank konvensional bayarnya 800, bank syariah bagi hasilnya 20% kali 1,5 juta, 300.000. Di sini udah mulai tuh kecil ya bagi hasil di bank konvensional dengan bank bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Selanjutnya kalau Budi itu rugi, Budi minus 5 juta, maka bank konvensional itu harus tetap ngebayar bunganya 800.000. Sedangkan untuk bank syariah bagi hasilnya kalau rugi itu 0. Jadi nggak perlu bayar bagi hasil. Nah, di sini ya pentingnya, karena usaha itu ada untung dan ruginya ya. Nggak mungkin untung terus, nggak mungkin rugi terus gitu ya. Nah, jadi untuk bank syariah itu kalau menurut saya berkeadilannya tuh di situ. Jadi mengikuti sesuai kenyataan yang ada untuk pelaku pengguna modalnya. Jadi dia itu nggak mungkin untung terus, nggak mungkin rugi terus gitu ya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ini analisanya. Yang pertama, besar bunga yang harus dibayar Budi dari tabel tadi itu tetap walaupun Budi mengalami kerugian. Kemudian besar bagi hasil yang harus dibayar, sedangkan besar bagi hasil yang dibayar Budi itu fluktuatif. Ya, ketika Budi rugi itu tidak wajib memberikan bagi hasil. Terus total pengembaliannya nih, kalau di total 4 bulan itu untuk bank konvensional 43,2 juta, sedangkan untuk bagi hasilnya ke bank syariah itu totalnya 42,9 juta. Ada sedikit di bawah ini ya, 43. Kemudian dalam kasus tersebut bank syariah mendapat hasil lebih kecil, tapi apakah ada kemungkinan bank syariah nanti mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari bank konvensional? Nah, itu sebuah pertanyaan ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini mungkin saja ya. Gitu. Nah, mungkin nah kondisi mungkin itu kalau kondisinya seperti apa? Ya. Silakan Anda jawab ini di kolom komentar sebagai tanda Anda menonton video ini tanpa di skip ya. Tuh, oke, ini untuk bagi hasil. Nanti kita lanjutkan ke video kedua ya. Dan untuk pertemuan hari ini ada tugas ya. Tugasnya ada di latihan di buku MKS yang dari ITB Press ya. Tuh, silakan Anda yang belum punya bukunya beli aja di Shopee dan sebagainya. Oke, sekian, kita lanjut ke video yang kedua.